Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Presiden 2024 pada Senin 22 April 2024. Sebelum itu, para hakim konstitusi mengadakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan hasil akhir dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebelum memutuskan, para hakim konstitusi akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan hasil akhir dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun, ada sejumlah keputusan dan peristiwa yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, untuk pertama kalinya, 4 menteri dihadirkan untuk bersaksi di persidangan perihal isu bantuan sosial. Untuk pertama kalinya pula, majelis hakim memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyerahkan kesimpulan. Selain itu, banyak pihak yang mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sidang PHPU Pilpres 2024 menjadi terbanyak sepanjang sejarah Pilpres. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini telah menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU 2024. Kini jelang putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak sama-sama optimis. Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemohon optimis bahwa putusan MK bakal mengabulkan permohonan mereka. Sementara kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak terkait juga optimis putusan MK bakal menolak permohonan yang diajukan oleh kubu Anies dan Ganjar. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan pihak yang mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sidang PHPU Pilpres 2024 terbanyak sepanjang sejarah Pilpres. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Dalam gelaran sidang sengketa Pilpres 2024, sejumlah pihak mengajukan amicus curiae untuk memberikan pandangan kepada hakim konstitusi. Salah satunya yang mengirim surat amicus curiae adalah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sejak menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena yang menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Bahkan kejadian ini menjadi kedatangan amicus curiae terbanyak sepanjang MK menangani perkara. Ya, sebetulnya kan amicus curiae itu dipraktikkan di semua pengadilan ya, mau pidana, mau perdata, mau tata negara. Di peradilan pidana itu kan sudah banyak itu, pengadilan perdata juga banyak. Misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Amicus curiae-nya datang dari organisasi-organisasi pecinta lingkungan misalnya, mengirimkan amicus curiae ya tujuannya untuk membantu pengadilan gitu ya dalam memutus perkara itu. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi sekarang ini kan. Jadi sebetulnya itu bisa terjadi, itu bisa dipraktikkan di semua lembaga peradilan. Di MK dalam perkara-perkara pengujian undang-undang kan juga ada beberapa amicus curiae yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya memang dalam perkara PHPU Pilpres ini menjadi
menjadi relatif banyak gitu. Menjadi menarik gitu. Berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi, amicus curiae yang diterima oleh MK hingga tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan pemohon, termohon, dan Bawaslu. Namun MK tetap akan menerima permohonan amicus curiae yang disampaikan setelah 16 April 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu pihak yang mengajukan amicus curiae adalah Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan, Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae sengketa Pilpres 2024 bukan sebagai Presiden kelima Republik Indonesia ataupun sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan sebagai warga negara Indonesia yang meminta adanya keadilan. Ya, Pak Oto Hasibuan barangkali lupa ya, bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Ya mungkin maksudnya pada awalnya berbeda. Sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega. Tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Oto Hasibuan akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai amicus curiae. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai Presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang baik.